Untuk menggunakan sepatu boot, dan selanjutnya akan dilaksanakan secara simbolis panen raya padi serentak di 14 provinsi oleh Bupati Banyumas beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Banyumas. Raya serentak di Kabupaten Banyumas akan kami pandu pada hitungan ketiga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Panen raya padi serentak di 14 provinsi bersama Presiden Republik Indonesia di Sumpil Kabupaten Banyumas 7 April 2025 dimulai. 1, 2, 3. Dan selanjutnya dapat diangkat Bapak untuk padi secara bersama-sama untuk diambil dokumentasi. Baik, cukup. Terima kasih. Kalian untuk aman, alhamdulillah Bapak. Mohon izin Bapak, ini kami dari Pulau Kancap Banyumas. Seperti biasa tugas kami menyerap gabah sesuai dengan aturan pemerintah dengan harga 6.500. Pada hari ini kita akan menyerap gabah di daerah Banyumas, Sumpil, Desa Kemiring ya, sama Pak Sinten Jauh, Pak Rianto dari Petani Bapak. Hari ini kita akan menyerap gabah sebagai simbolis di sini. Ke depan insya Allah Kecamatan Sumbu bisa kita serap untuk dijadikan cadangan pangan pemerintah mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas. Mungkin seperti itu Bapak, izin untuk kita bertransaksi dengan Pak Petani disaksikan oleh Pak Bupati dan seluruh masyarakat. Insya Allah langsung guys. Matur nuwun. Kemudian izin kepada Ibu yang berdiri mengusahakan untuk dapat menyesuaikan kepada tempat yang telah ditentukan, karena sesaat lagi Presiden Republik Indonesia akan tiba di tempat acara. Untuk itu mohon izin kepada yang rasa hormat mohon kerjasama dengan Ibu yang masih berdiri dan usahakan untuk dapat mengikuti tempat yang telah ditentukan. Presiden Republik menggunakan landing di Bandara S sekarang. Roda 4.
Menggunakan traktor roda 4. Nama Jonder, merek dari Jonder, traktor roda 4. Tentu kemarin dengan sesuatu yang Presiden Republik Indonesia akan segera landing. Mohon izin sekali lagi Bapak dan Ibu tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami persilakan untuk dapat menempatkan. Kalau percaya lah sih, dan kami kan beasiswa untuk cewek ibu. Bupati 195 hadir seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Juga ada Komisi 4. Teman-teman lain, masyarakat, PPL, dan lainnya. Kami laporkan Bapak Presiden. Terima kasih kebijakan pupuk yang lebih sederhana. Tadi kami keliling, petani berterima kasih karena mendapatkan pupuk lebih mudah dibanding
Ini betul-betul revolusi sektor pertanian Bapak Presiden. Kemudian kompanisasi, ini yang mengangkat produksi Jawa, Pulau Jawa. Ini betul-betul cerah bagi petani secara kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, stok gudang sekarang 2,4 juta ton. Ini ada Direktur Bulog, terima kasih Pak Panglima. Ada Direktur Pengadaan, mana? Direktur Keuangan, terima kasih. Ini kerja Bapak. Aku hanya bagian kecil daripada Bulog. Mana ini yang kerja keras dan atau betul-betul minat di kantor dan hasilnya luar biasa. Kemudian sewa gudang, karena gudangnya sebagian sudah penuh, itu 700. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden atas kedatangannya. Juga ada beberapa gubernur yang mau komunikasi dengan Bapak, Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan ada 4. Mungkin izin Bapak Presiden mungkin. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah Pak. Kami di Aceh, alhamdulillah lancar sesuai dengan program Bapak Presiden ke masa depan. Lahan yang bisa dipanen kurang lebih ada 54.498 hektar Bapak Presiden, dengan tonase gabah kering banyak 180.662 ton dan setara beras kurang lebih ada 169.967 ton. Dan kami hari ini pagi menjelang siang hari ini Pak Presiden berada di Desa Payamabar di Kabupaten Serdang Bedagai, yang hari ini kami terletak juga di seluruh kabupaten di Sumatera Utara. Untuk di Kabupaten Serdang Bedagai ini ada 320 hektar dengan masa tanam 1 tahun bisa 2,5 kali Bapak Presiden. Mohon izin kalau boleh menyampaikan sedikit kendala Bapak Presiden, apa belum bisa 3 kali Pak Presiden di kecamatan ataupun di Kabupaten Deli Serdang Serdang. Kalian, salam Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menteri Pangan yang hadir, Pak Zulkifli Hasan, Pak Menteri Kepala Staf Angkatan Udara ya, Jawa Barat, KDM Kang Deddy Mulyadi, kumaha Kang bareng. Kemudian Wakil Menteri Pertanian, Kepala BPS, Direktur Utama Bulog, tadi hadir para Panglima, Kapolda, para pimpinan. Mungkin yang paling gembira adalah saya sendiri, Presiden Republik. Saya ucapkan terima kasih. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih. Nanti saya akan bikin suatu statement khusus. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua pimpinan dari semua jenjang, mulai dari pusat, para Menko, Menteri, Panglima TNI, Kapolri, semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, bulan puasa bagi umat Islam di Indonesia dan juga Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita nikmati dalam keadaan aman, damai, dan juga yang saya sangat bahagia
harga-harga bahan pokok terkendali, aman. Untuk keamanan mudik, keamanan selama bulan puasa, keamanan selama mudik dan kembali dari mudik, saya ucapkan terima kasih kepada Kapolri. Saya ucapkan terima kasih. Saudara sebagai pimpinan, saya nilai saudara-saudara sangat bertanggung jawab, saudara-saudara sangat berprestasi, dan saudara-saudara pantas untuk diberi penghormatan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian bahwa kita dalam pertama kali bertahun-tahun harga-harga Menteri Pertanian kerja sangat keras. Tiap kali saya cari, beliau ada di sawah, beliau ada di daerah. Satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Rasa tanggung jawab yang penuh kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan keinginan kita untuk melayani rakyat, membela rakyat, membantu rakyat. Terutama rakyat yang paling lemah, yang paling miskin. Ternyata dalam waktu yang tidak lama, berhasil kita, mampu kita. Ini sangat penting untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Rakyat kita sekarang harus bisa menikmati protein dalam harga yang sangat terjangkau. Insya Allah dalam 1 tahun kita akan mencapai itu. Ya. Saudara-saudara sekalian, terutama para petani, saya ingin menyampaikan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara adalah tulang punggung bangsa dan negara. Banyak pihak, terutama elit-elit yang di Jakarta itu, elit-elit kita mungkin tidak merasakan betapa pentingnya para petani tugasnya. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara. Saya katakan kali-kali, bertahun-tahun, tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI. Karena itu, hari ini saya sangat bahagia. Saya menerima mandat Oktober 20, mungkin sekarang baru masuk bulan ke-6. Tapi dengan niat yang baik dari semua pihak yang diberi amanah dari rakyat, dengan kebijakan yang perlu orang terlalu pintar. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa, ya kan? Ini saya lihat Kang Deddy lulusan mana, Kang Deddy? Bukan dari Amerika atau dari bukan? Oh Purwakarta. Ini Pak Amran Lampung. Anda nggak ke Oxford atau ke kita butuh orang-orang pintar banyak, tapi yang paling penting adalah mereka-mereka yang punya akal sehat dan orang-orang yang benar-benar cinta dengan rakyat kita, karena mereka berasal dari rakyat. Saya mantan prajurit, saya merasakan sebagai prajurit yang memberi makan kita itu ya para petani. Hidupnya susah, masih bisa menyisihkan sebagian untuk mendukung tentara. Saya merasakan tahun 70, 71, 72 banyak yang merasakan. Kalau kita operasi di mana-mana, rakyat yang membantu kita. Rakyat yang hidupnya susah, tapi masih terus. Mereka lebih patriotik dari banyak orang. Biasanya adalah burung hantu. Waduh, ini harga burung hantu naik dong kalau sekarang itu ya, kira-kira. Sekarang 150.000. Lebih mahal dari enggak. Nanti bantu di sini ya.
satu untuk berapa? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Kita akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan. Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus diberikan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan. Kita harus menekan semua kebocoran. Kita harus mencegah korupsi di mana-mana. Terus-menerus pemerintah kita di mana-mana, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, sampai di desa, tidak boleh ada lagi praktek-praktek korupsi, praktek-praktek menyalahgunakan uang rakyat. Tidak boleh. Dan sekarang eranya, masanya adalah masa teknologi. Semua orang bisa laporan segera. Kadang-kadang capek juga saya dari satu daerah terpencil langsung lapor ke presiden. Apa boleh buat, ya kan? Boleh buat. Alhamdulillah, apa yang kita capai sekarang sudah dirasakan. Tapi terus kita tidak berhenti. Kita tahun ini akan membuka 80.000 koperasi. Setiap desa akan kita minta untuk segera mendirikan koperasi yang masuk dalam suatu jaringan koperasi nasional. Dan setiap desa akan kita bantu kredit. Kita harapkan tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin untuk menyimpan hasil panen, dan setiap koperasi akan kita beri kredit untuk punya truk. Kita harap nelayan di pantai, kita juga bikin nanti koperasi nelayan. Juga perlu cold storage, pendingin supaya ikan-ikan bisa segar. Dan nanti ada gerai-gerai di tiap koperasi desa. Dan tiap gerai, diantaranya ada gerai apotek desa. Jadi tiap akan bahagia kalau rakyat kita senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur. Karena saya mantan Ketua Umum HKTI, dulu perjuangan kita adalah tani makmur. Jadi tani Indonesia harus makmur. Tani Indonesia harus sama dengan tani-tani di luar negeri. Ya kan? Rumahnya layak, sekolahnya bagus untuk anak-anaknya, puskesmas, klinik ada di tiap desa. Rumahnya layak, bagus, terutama penghasilannya cukup. Ini perjuangan kita bersama, dan ini insya Allah akan kita capai. Kita akan mampu, dan bupati, pimpinan, polisi, TNI, kejaksaan, semua kita ini satu keluarga, satu tim, bahu membahu. Yang kuat tarik yang lemah, ya, yang lemah jangan malu-malu. Mari kita kerjasama, mari kita bahu membahu. Ini jalan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerjasama. Sama dengan main bola, nggak mungkin tim menang kalau kesebelasannya tidak kompak, tidak kerjasama. Gubernur, terima kasih. Mualim, jenggot Anda tambah lebat, saya lihat. Iya kan? Nanti saya masih hutang, saya harus ke Aceh, saya harus ke semua provinsi. Ini utang saya.